Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan maupun peringatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pagi hari ini dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tema renungan pada pagi hari ini adalah apakah berpegang pada perintah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang malam kami boleh istirahat dalam keadaan tenang oleh karena kasih-Mu. Dan pagi hari ini boleh bangun itu juga oleh karena kasih-Mu. Bapa di surga, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hal ini yang akan menjadi pegangan dalam setiap langkah kehidupan kami, khususnya pada hari ini ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan berbicara dalam hati kami dan kami dapat melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati tahun ini. Tentu sedikit atau banyak kita masih ingat hal-hal yang telah terjadi dalam hidup kita. Kejadian atau peristiwa yang kita alami. Ada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan atau membahagiakan, namun barangkali ada pengalaman-pengalaman yang membuat hidup kita terasa berat, sedih, tertekan. Terkadang muncul persoalan yang sulit diselesaikan, terjadi dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita masih ingat peristiwa-peristiwa yang kita alami di tahun yang lalu. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan kita mengalami keadaan-keadaan yang berubah-ubah? Kadang terasa sulit dan seolah-olah hidup kita akan hancur. Bahkan mungkin ada di antara kita yang ada sampai marah dengan Tuhan. Ada pula yang kemudian meninggalkan Tuhan, tidak mau beribadah lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu ada alasan mengapa kita harus mengalami peristiwa-peristiwa semacam itu dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi atas hidup kita tidak terlepas dari pengawasan Allah, karena Allah memang sesungguhnya Maha melihat. Allah tahu setiap detil kehidupan kita. Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang dibawa Allah keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Mereka harus melewati padang gurun. Mereka harus menempuh perjalanan selama 40 tahun, memutar-mutar terlebih dahulu baru bisa sampai di tanah Kanaan. Dalam perjalanan itu sering mereka mengalami kekurangan air dan juga makanan, menghadapi kerasnya alam, menghadapi bahaya dari alam dan juga dari bangsa-bangsa lain yang menentang ketika harus memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kita baca, kita melihat dan menyadari bahwa Allah memiliki maksud tertentu menempatkan umat Israel pada kondisi semacam itu. Allah ingin agar umat Israel merendahkan hatinya, mencobai mereka untuk mengetahui apa yang ada dalam hatinya, yakni apakah mereka berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini berarti Allah ingin umatnya memiliki kualitas iman yang murni di hadapan Tuhan.
Jadi kalau ada hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita di tahun-tahun yang lalu, sesungguhnya Allah memiliki tujuan yang baik. Hal ini terjadi supaya kita terlihat jelas siapa diri kita, bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Allah menghendaki umat Tuhan dalam kerajaannya adalah umat Tuhan yang tahan uji, umat Tuhan yang tulus, yang lulus ujian dalam menghadapi berbagai pencobaan. Allah ingin kita memiliki hati yang bersyukur, penyerahan diri secara penuh kepada kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang akan memasuki kerajaan Allah adalah orang-orang yang sudah terbukti tahan uji, memiliki kualitas rohani yang baik di hadapan Tuhan. Setiap anak Tuhan dalam kerajaan Allah nanti adalah mereka yang memiliki hati yang tulus, mereka yang memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi Allah, dan juga orang-orang yang menuruti akan perintah Tuhan atau firman Allah. Bapak Ibu Saudara, pola hidup kita yang susah dan senang, sehat dan sakit, untung dan rugi, naik dan turun justru membawa kita pada kesabaran dan memiliki hati yang murni. Seperti yang diungkapkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 4-10. Sebagai pelayan Allah dalam menghadapi berbagai hal, namun tetap sabar dengan kemurahan hati oleh Roh Kudus dengan kasih yang tidak munafik. Dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita jadikan pengalaman-pengalaman tahun yang lalu yang tidak menyenangkan memberi pengertian kita saat ini bahwa kita harus memiliki kehidupan yang setia dengan perintah Allah. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, biarlah pengalaman-pengalaman di tahun yang lalu membawa kami semakin mengenal akan Tuhan dan membuktikan bahwa kami memiliki iman yang teruji. Ketika kami menghadapi berbagai pencobaan, menghadapi berbagai kesulitan, biarlah kami bisa melihat dan bisa membuktikan diri kami bahwa kami memiliki kualitas iman dan ketaatan kepada Allah. Biarlah di tahun ini ya Tuhan kami juga memiliki ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Dan biarlah kami berani menghadapi setiap tantangan, setiap cobaan yang ada, karena semuanya sesungguhnya hendak membuktikan bagaimana kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, kiranya setiap langkah kehidupan kami seturut dengan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selamanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.